Nah, setelah tadi saudara telah melakukan hagah, lalu saudara juga punya kesulitan dalam memahami Alkitab. Mungkin saudara berkata, aduh saya sudah membaca tapi saya masih bingung. Atau saya sudah membaca tapi bahasanya sulit untuk saya pahami, sulit untuk dimengerti. Dan bagaimana langkah keluarnya? Ya saudara. Jadi kalau kita merasa Alkitab itu sulit untuk kita pahami atau kita mengerti, bukan berarti firman Tuhan itu salah ya saudara. Atau tidak bisa dipercaya. Ada beberapa alasan yang wajar mengapa Alkitab itu kadang kita sulit untuk kita pahami saudara. Yang pertama, karena Alkitab ditulis dalam zaman, bahasa, dan budaya yang berbeda dengan kita. Perlu saudara ketahui juga bahwa Alkitab itu ditulis ribuan tahun yang lalu, saudara. Sebelum zaman sekarang ini. Dan tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram, dan dalam bahasa Yunani. Yang juga dalam budaya yang berbeda. Sangat berbeda dengan kehidupan kita saat ini, saudara. Ada beberapa kata-kata, gambaran, kebiasaan, dan cara berpikir dalam Alkitab yang tidak secara langsung sama atau akrab di telinga kita pada masa ini, saudara. Karena itu, kita masih perlu untuk belajar lebih lagi, saudara, dan memahami konteks Alkitab sesuai dengan bahasa dan budayanya, saudara. Yang kedua, karena ada terjemahan Alkitab yang memang beragam, saudara. Seperti ada terjemahan Alkitab yang lebih harfiah, itu artinya lebih dekat dengan susunan kata aslinya. Ada juga terjemahan yang lebih sederhana, di mana berusaha menyampaikan maksudnya dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh sang pembaca. Karena itu, saudara, waktu kita membandingkan beberapa versi dari Alkitab, kita bisa merasa kok bisa bunyinya beda ya. Beda bunyi tidak selalu berarti beda kebenaran, saudara. Dan kadang-kadang yang terjadi adalah setiap versi-versi dari Alkitab itu saling menambahkan atau saling melengkapi pemahaman yang baru yang kita baca dari sesuai dengan konteks asli dari Alkitab tersebut. Memang kita juga harus terus belajar supaya kita bisa memakai semua versi Alkitab yang ada yang tersedia, supaya membuat kita lebih bisa memahami isi dari Alkitab yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, alasan berikutnya adalah karena beberapa bagian dari Alkitab memakai ungkapan yang tidak biasa bagi kita. Ada ungkapan-ungkapan dalam bahasa asli yang kalau diterjemahkan mentah-mentah rasanya kok kedengarannya aneh atau artinya aneh. Ya, misalnya ada kalimat yang secara harfiah sangat kuat dalam bahasa aslinya, tetapi kalau dibaca begitu saja dalam bahasa modern saat ini bisa membuat orang bingung. Karena itu beberapa terjemahan memilih lebih dekat ke bentuk aslinya, sedangkan yang lain lebih condong menolong pembaca menangkap artinya. Contohnya misalnya di Lukas 14 ayat 26. Di situ Tuhan Yesus berkata kepada seseorang harus membenci ayah dan ibunya. Ini memang secara literal tertulis seperti itu, ya saudara. Tetapi kalau kita boleh memahami maksud sesungguhnya yang dikandung dari ayat tersebut adalah bahwa kita diminta untuk mengasihi Tuhan jauh lebih terutama dibandingkan hubungan yang lainnya. Seperti antara orang tua dengan anak. Dan Tuhan harus lebih dari itu, saudara. Yang keempat, karena tidak semua bagian dalam Alkitab itu sama mudahnya. Ada bagian dari Alkitab yang berupa cerita, yang lebih mudah diikuti, yang lebih mudah dimengerti dan dicerna oleh kita semua. Ada juga beberapa bagian yang berupa nubuatan, puisi, hukum, dan ada surat-surat pengajaran, saudara. Sehingga membutuhkan perhatian kita lebih lagi dan kita perlu menelitinya lebih lanjut, saudara. Jadi kalau ada beberapa bagian dalam Alkitab yang terasa lebih berat, itu wajar. Ya, bukan berarti kita gagal untuk memahaminya, tetapi memang jenis tulisannya itu berbeda, saudara. Tetapi jangan sampai kita menyerah untuk terus belajar dan memahami isi Alkitab. Yang kelima, saudara, kenapa kita seringkali susah untuk berhagah, saudara? Karena kita sering membaca terlalu cepat dan tanpa arah, saudara. Kadang masalahnya bukan pada teks dalam Alkitab tersebut, tetapi pada cara kita membaca Alkitab.
Kita kadang-kadang atau lebih sering membacanya secara terburu-buru. Atau kita membacanya sambil waktu kita sudah kecapean, ngantuk-ngantuk saudara ya. Jadi kita bacanya hanya sekilas aja atau asal lewat saja. Dan berharap langsung bisa mengerti dan memahami semuanya dalam sekali baca. Padahal firman Tuhan itu harus seringkali kita baca secara perlahan-lahan, perlu kita renungkan, dan perlu diulang-ulang untuk bisa memahaminya. Dan alasan yang keenam, karena hati dan pikiran kita juga perlu diterangi oleh Roh Kudus. Nah, peranan Roh Kudus dalam waktu kita membaca ini sangat penting sekali. Karena Alkitab bukan sekedar buku biasa, tetapi Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah yang tertulis yang bisa kita baca. Sehingga karena itu kita butuh kemampuan dalam membaca, tentunya dengan pertolongan hikmat dan pemahaman penerangan dari Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita membaca Alkitab itu seperti sesuatu yang membosankan atau mungkin seperti cerita dongeng, saudara. Tapi dengan pemahaman dari Roh Kudus, kita bisa mengerti makna dan isi atau arti dari Alkitab yang kita baca, saudara. Mazmur 119 ayat 18 berkata, "Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Jadi kalau kita berkata seperti ayat ini, siapa yang bisa menyingkapkan mata rohani kita? Yaitu peranan Roh Kudus yang penting yang membuat mata rohani kita bisa melihat ada apa di balik ayat yang kita baca ini. Kadang-kadang kita menemukan sesuatu yang seperti mutiara berharga berlian di balik ayat-ayat yang kita baca. Suatu sudah disingkapkan oleh Roh Kudus, waduh, saudara, kita merasa Tuhan berikan saya hikmat, Tuhan berikan saya pengertian yang baru, Tuhan berikan saya pewahyuan-pewahyuan baru. Karena itu saudara, ini yang membuat kita terus bergairah untuk membaca Alkitab dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya. Dan juga waktu kita membaca Alkitab, kita perlu kerendahan hati, secara perlahan-lahan kita baca, dan tentu harus bergantung dengan pertolongan Roh Kudus. Berikut adalah beberapa tips jika saudara mengalami kesulitan dalam mengerti firman Tuhan yang saudara baca. Saudara yang pertama bisa gunakan terjemahan yang bisa menolong saudara dalam membaca. Terutama ada Alkitab edisi terjemahan baru yang edisi kedua saudara. Sebagai pembacaan yang utamanya saudara. Tetapi di samping itu, saudara juga bisa menggunakan Alkitab edisi bahasa Indonesia sehari-hari atau terjemahan sederhana Indonesia untuk membantu pemahaman saudara dalam mengerti akan firman Tuhan yang saudara baca. Yang kedua, saudara bisa menggunakan alat bantu seperlunya seperti Sabda. Saudara bisa cari websitenya di internet saudara. Lalu kedua juga saudara bisa membeli buku Alkitab edisi studi saudara. Dan kemudian selanjutnya waktu kita masih sulit mengerti, saudara bisa memahaminya. Jangan tunggu-tunggu saya mengerti lah, tunggu saya memahaminya lah, baru saya mau baca. Jangan saudara, terus baca. Perlahan-lahan Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita bertahap sesuai dengan pertumbuhan rohani saudara. Saya percaya Tuhan bekerja dengan luar biasa sewaktu saudara sungguh-sungguh giat mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari kebenarannya saudara. Dan berikutnya, yang terakhir saudara, tadi saya sudah sebutkan tentang OIA, dan OIA ini adalah suatu kerangka untuk menolong saudara dalam merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi ini adalah kerangka sederhana menolong kita dalam memahami dan merenungkan firman Tuhan dengan lebih terarah. OIA itu apa? O itu singkatan dari observasi. Apa yang saya lihat dalam teks? Di situ saudara bisa lihat siapa yang berbicara, kepada siapa, apa yang terjadi saat itu, dan kata apa yang menonjol. Lalu I-nya apa? I-nya adalah interpretasi yang artinya apa saudara? Oh saudara bisa dari ayat tersebut, apa maksud dari bagian ini? Apa yang Tuhan ingin nyatakan? Apa yang bagian ini yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya, kepada manusia secara umumnya, atau tentang dosa, atau tentang Allah, atau tentang keselamatan, atau tentang hal yang lainnya, saudara. Dan yang ketiga adalah A, itu singkatan dari aplikasi.
Ya, maksudnya apa respon saya setelah saya membaca dari Alkitab ini atau bagian tertentu dari Alkitab? Ya, apa yang saya harus percayai, apa yang harus saya ubah dalam kehidupan saya? Mungkin sifat kita atau karakter kita ditegur oleh Tuhan yang selama ini mungkin menyimpang dari firman Allah. Ya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Contohnya ya saudara ya, di Markus 4 ayat 39, firman Tuhan mengatakan, lalu ia bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau-danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, lalu kalau kita aplikasikan dengan sistem OIA ini, saudara, observasinya, kita lihat siapa yang berbicara saat itu. Oh, yang berbicara ternyata adalah Tuhan Yesus. Kepada siapa Tuhan Yesus berbicara? Tuhan Yesus berbicara atau menghardik kepada angin dan danau itu. Ya, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah langsung badai saat itu reda, saudara. Dan murid-murid yang sebelumnya dalam keadaan panik dan takut, saudara. Ya, kemudian dari sini kita lihat juga interpretasinya gimana. Oh, ternyata setelah saya mempelajari firman Tuhan ini, ayat ini khususnya, Yesus itu sangat berkuasa atas segala alam semesta ini. Karena dia mampu menghentikan segala badai dan topan yang ada. Yang meredakan badai yang mengamuk di saat itu di tengah-tengah danau, saudara. Dan di situ juga bisa kita interpretasikan bahwa Yesus bukan hanya guru, tetapi Tuhan yang sangat berotoritas dan berdaulat penuh. Lalu aplikasinya bagaimana? Ya, kita lihat lagi. Oh, ternyata dalam hidup saya ini ketika saya menghadapi badai, saya bukan lagi bergantung kepada kekuatan manusia, tetapi saya harus mempercayakan hidup saya sepenuhnya kepada Allah. Karena hanya dialah yang mampu menghentikan badai dalam kehidupan saya. Di situ juga kita bisa belajar bahwa saya tidak perlu panik. Saat saya mempercayakan seluruh hidup saya kepada Tuhan, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya, Tuhan Yesus yang berkuasa penuh dalam kehidupan saya. Dengan demikian, saudara bisa belajar lebih lagi firman Tuhan dengan lebih santai, dengan lebih enjoy saudara menikmatinya. Karena di situ kan saudara menemukan harta-harta yang indah di balik setiap ayat-ayat yang kita baca, saudara. Terakhir dari saya, setelah saudara mendengarkan pengajaran ini, pada sesi yang kedua ini, saudara, saya terus mendorong saudara untuk terus membaca firman Tuhan. Jangan jemu-jemu, saudara ya. Saudara bisa pakai Haggah yang sudah diedarkan oleh gereja kita di El Shaddai Church ini. Walaupun mungkin saudara berpikir, tapi sudah setengah tahun nih Pak, gitu ya. Nggak apa-apa, saudara mulai dari tahun saudara, bulan saudara memulai gitu, saudara ya. Di situ ada setiap harinya bacaan pada hari ini apa saja, saudara. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, jangan tunggu awal tahun ke depan lagi. Saudara bisa mulai dari sekarang, ya, karena Tuhan juga rindu melihat saudara bertumbuh dalam kehidupan saudara, memiliki karakter Kristus, bertumbuh ke arah Kristus, dan serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.